Baik teman-teman, kita masuk ke dalam part yang kedua ya, tentang kehidupan saya. Mulai dari saya kecil dan nantinya sampai saya dewasa dan saat ini boleh berkiprah di dalam dunia pendidikan. Baik teman-teman, seperti yang saya sampaikan di bagian yang pertama, saya tinggal di desa, kemudian saya hidup sangat sederhana dengan kondisi yang ya bisa dikatakan dalam kondisi yang bisa memprihatinkan, tetapi kami menjalani semua dengan ucapan syukur. Ya teman-teman, waktu saya kecil, memang yang namanya sekolah itu jauh sekali ya dalam pemikiran saya begitu ya. Bahkan waktu saya kecil, yang namanya sekolah itu menjadi sesuatu yang apa sih ya, sekolah itu. Bahkan saya masuk sekolah pertama kali begitu ya teman-teman ya. Kalau sekarang kan ada playgroup, ada TK, lalu SD kemudian dan seterusnya ya. Waktu itu saya tidak pernah mengalami yang namanya TK begitu ya. Jadi saya langsung masuk SD waktu itu. Dan lucunya teman-teman ya, saya masuk SD itu 3 kali begitu. Masuk SD 3 kali karena pada saat saya masuk SD pertama kali, ya waktu itu saya belum punya seragam teman-teman ya. Yang namanya anak sekolah itu kan biasanya udah datang masuk sekolah terus dipakai seragam. Dan saat itu saya juga tidak memahami ya kenapa waktu itu saya masuk pertama kali sekolah dan saya belum punya seragam, dan waktu itu bapak saya yang mengantarkan saya ke sekolah. Dan lucunya teman-teman ya, saat saya masuk ke sekolah pertama kali begitu ya, pertama kali saya masuk sekolah kan jadi aneh begitu ya, sampai di ruangan kelas, kemudian kok semua pakai seragam, saya enggak begitu ya. Dan akhirnya teman-teman saya ngomong, loh seragammu loh kok kowe enggak nganggo seragam. Nah ini bahasa Jawa teman. Loh mana seragammu, kenapa kamu enggak pakai seragam? Nah, waktu itu saya hanya terdiam teman-teman, dan saya keluar dari ruangan kelas itu dan akhirnya saya berlari ingin pulang gitu ya, ingin pulang ke rumah. Tetapi lucunya ya, karena anak kecil ya, waktu itu saya umur sekitar ya 5 tahun lebih sedikit lah. Jadi saya langsung diminta untuk masuk SD dan akhirnya saya lari pengennya mau pulang begitu ya. Ternyata saya salah arah begitu ya. Bukan pulang sampai ke rumah saya, tetapi pulang ke kampung sebelah begitu. Ini yang terjadi waktu itu. Jadi saya lari, terus akhirnya saya ketemu dengan seorang bapak yang sedang naik sepeda begitu ya di tengah jalan, kemudian ditanya. Waktu dengan bahasa Jawa ya, "Le, mana yang di?" Jadi waktu itu, "Nak, kamu mau kemana?" begitu. Saya menjawab, "Saya mau pulang, Pak." "Duh, rumahmu di?" gitu ya. "Rumahmu mana?" begitu. "Rumah saya sana, Pak." Terus bapak itu bertanya, "Kamu anaknya siapa?" begitu. Terus kemudian saya menjawab, "Saya anaknya Bapak Tino," gitu. Waktu itu karena saya orang tua saya Tino Kartono begitu ya. Jadi saya sampaikan saya putranya Pak Tino. Kemudian bapak ini menjawab, "Oh, keliru." Ya, langsung bapak itu menjawab, "Oh, itu keliru," begitu ya. "Yuk, tak antar." Dan akhirnya bersyukur sekali bapak ini mengantar saya pulang sampai ke rumah saya itu naik sepeda. Akhirnya disampaikan, "Loh, Pak, ini tadi putrane kesasar ke desa saya dan ini diantarkan." Itu satu kisah perjalanan pertama kali saya masuk ke sekolah. Berangkat, nggak pakai seragam. Kemudian malu, lari, pulang, salah kampung gitu ya. Dan akhirnya saya tidak melanjutkan sekolah dan saya berhenti, dan waktu itu saya memutuskan untuk di rumah saja, saya tidak mau sekolah. Itu tahun pertama. Gitu. Dan untuk tahun yang berikutnya nanti kita akan lihat cerita selanjutnya.